Ya, ini adalah segmen terakhir di Saling Silang. Kita tadi sudah bahas panjang kali lebar, kali tinggi mengenai pasal-pasal yang kontroversi dalam revisi kedua Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ya. Haruskah kemudian Anda berdua akan terima dengan legowo kalau kemudian ini diuji materi? Karena bahkan belum dinomori saja sudah banyak itu yang antri untuk melakukan uji materi. Sah-sah saja ya, namanya undang-undang itu seperti tadi disampaikan, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau itu tidak memenuhi misalnya masyarakat, dan masyarakat ada yang berkepentingan untuk melakukan judicial review, sah-sah saja. Jadi bahkan sebelum di nomori pun sudah. Nah makanya ini ada kepentingan, kalau tadi menggunakan istilah, ada kepentingan mendesak ini segera diundangkan, segera ada nomornya, sehingga begitu ada nomornya itu bisa diuji materi, dan diuji materi pun kan hasilnya nanti juga ada yang sebagian, ada yang seluruhnya, gitu. Jadi kan masih panjang ceritanya, ada yang bisa dibatalkan keseluruhan, ada yang tidak dibatalkan seolah membuat undang-undang sekarang hanya permainan catur saja oleh DPR, karena DPR akan nanti juga diuji materi begitu. Padahal fungsi utama Anda adalah legislator, begitu, pembuat undang-undang. Ada 3 fungsi. Iya, salah. Fungsi utama. Fungsi utama. Bukan, fungsinya ada 3. Legislasi itu bukan fungsi utama. Fungsi utama itu ada 3. Legislasi, kemudian melakukan pengawasan, dan budgeting, penganggaran. Ya, jadi bukan fungsi utama. Oke, salah satu fungsi. Salah satu fungsi. Dan tapi salah satu fungsi ini menjadi permainan, begitu, dimain-mainkan, tidak? Tidak. Kalau nanti Mbak Fesi menjadi anggota dewan atau keluarga yang menjadi anggota dewan akan bisa mengerti lah gitu bagaimana yang ada di sana. Jadi artinya tidak mudah begitu akan mengerti bahwa yang ada di dewan itu kita benar-benar menyusunnya. Kalaupun sekali lagi ada ketidaksempurnaan, itu juga ya biarkan aja. Dan sekali lagi di dalam penyusunan pun sudah melibatkan unsur pemerintah. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau terjadi sesuatu ya silakan saja masyarakat bisa menilai. Kenapa akhirnya yang tadinya ikut di dalam tiba-tiba sekarang mengatakan, saya nggak tahu menahu. Apa efek sampingnya menurut Anda ketika akhirnya Presiden Jokowi tidak menandatangan dan ini tetap akan dilakukan uji materi? Ya, bukankah terus kemudian akhirnya kesalahan ditimpakan kepada DPR? Bukan kepada pemerintah. Justru karena presidennya tidak tanda tangan. Justru tidak kepada DPR, karena pada saat penentuan itu, rapat itu ada perwakilan dari pemerintah. Justru kami menyatakan, loh gimana kemarin sudah ikut kok sekarang tarik diri. Oke, Pak Jazil silakan. Pertama, fraksi kami PKB tentu mengapresiasi kerja teman-teman apapun itu keadaannya. Tetapi kami karena partai yang lahir daerah reformasi, kami tetap mengutamakan yang disebut Pak Refli tadi, bagaimana demokrasi itu berjalan baik. Dan pasal-pasal yang ada sekiranya itu bertentangan dengan demokrasi, kami juga akan bersama-sama di situ. Persis. Tetapi bahwa proses semua ini sudah dilaksanakan, sudah dibuat undang-undangnya, kami juga akan menghormati karena itu bagian dari tugas dan kinerja kami. Tetapi kami DPR, saya sendiri pribadi selaku anggota DPR tetap membutuhkan kritik, membutuhkan masukan dari teman-teman, dan juga teman-teman yang ada di Senayan juga jangan menjadi anti kritik karena undang-undang ini. Kalau itu clear. Oke, baiklah. Pak Refli, ya, dengan mudahnya begitu akhirnya sekarang akhir-akhir ini ya sudah diuji materi saja begitu. Apa kesan yang muncul Pak Refli? Kesannya wakil rakyat itu jadi Mahkamah Konstitusi. Jadi wakil rakyatnya MK ya, DPR tukang buat undang-undang seperti itu. Tapi saya termasuk orang yang memang menyarankan agar ini diuji. Tidak menyarankan presiden mengeluarkan perpu. Karena kalau ada wacana seperti itu ya sempat. Perpu menurut saya ini tidak ada gentingnya sama sekali karena untuk kepentingan DPR. Hanya membuat pasal yang menurut saya keliru saja, yang tidak pro bagi governance yang baik. Nah, di dalam MK nanti kan akan bisa dibuktikan, akan ada dalil-dalil, akan ada argumentasi, semua pihak bisa nimbrung di sana, tidak hanya DPR dan pemerintah saja. Jadi ini forum yang jauh lebih terbuka dan mudah-mudahan dalam konteks ini MK jauh lebih objektif dalam memutuskan. Semoga karena ada putusan MK yang belakangan ini orang anggap terlalu dekat kepada DPR MK ini ya. Terutama kalau menjelang pemilihan ulang hakim konstitusi DPR. Tapi bukan ucapan terima kasih ya. Iya, bentuknya bukan ucapan terima kasih. Ya itu harus dibuktikan ya, harus objektif nanti putusannya begitu ya. Harus objektif. Dan objektif itu begini. Saya pernah melihat ada advokat senior waktu itu misalnya Todung Mulya Lubis itu menguji hukuman mati. Ditolak sama MK waktu zaman Pak Jimli waktu itu dengan perbandingan 6-3.
Tapi apa yang dikatakannya? Dia puas dengan putusan itu. Ya. Oke. Karena rasionalitasnya ada, kemudian argumentasinya ada. Tapi yang sekarang ini nggak jelas rasionalitasnya. Itu yang kita harapkan kembali ya, Iya. untuk menjadi marwah MK lagi. Baik, terima kasih Pak Roy, Pak Jazil, terima kasih Pak Refli, terima kasih sudah hadir. 1,5 jam di Saling Silang. Kami akan kembali besok dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Jakarta Pusat.